Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Dengan hormat kepada Bapak Ibu Jemaat. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwa kami Tuhan untuk memuji-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Kami memuja-Mu ya Allahku. Memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Indah rinduku kepadamu.
pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah
sejenak kehidupan kita selama ini. Bahwa Tuhan sudah banyak memberikan kesempatan dan waktu di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah waktu yang Tuhan berikan itu kita pergunakan untuk apa? Waktu yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma itu, apakah sebagian besar kita manfaatkan untuk mengabarkan Injil, melakukan perintah Tuhan, atau kita pergunakan, kita sibukkan dengan pekerjaan untuk kepentingan kita sendiri? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku. Yes. Selagi aku masih kuat. Ini komitmen kami Tuhan. Bila saat Kami menyadari suatu saat kekuatan kami melemah. berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, setiap kami hidup di bawah atau di dalam kendali waktu ya Tuhan. Bahwa semakin hari kehidupan kami bukan semakin kuat jasmani kami Tuhan.
tetapi semakin melemah sesuai dengan bertambahnya usia. Selagi masih ada kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, pakailah kami. Selagi masih ada kesempatan, kesehatan Kau beri, ini kami Tuhan, pakai kami. Ada kalanya kami siap Engkau pakai, tetapi kami tidak tahu harus mulai dari mana Tuhan. Ada kalanya kami diperhadapkan dengan jiwa-jiwa yang siap menerima keselamatan, tetapi kami bingung harus memulai dari mana. Untuk itulah hari ini Tuhan kami akan belajar tentang bagaimana kami menyampaikan Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa di sekitar kami Bapa. Tentunya dengan berita ini, dengan pembahasan ini, kuasa kegelapan tidak akan menyukai karena mereka terancam. Untuk Tuhan, orang-orang yang terkekut akan berkurang. Dan untuk itulah Tuhan, di dalam pemberitaan ini kami memproteksi setiap masing-masing kami, baik yang ada di ruangan ini maupun di ruangan sekolah minggu, maupun jemaatmu yang tidak bersama dengan kami oleh karena sesuatu lain hal. Kami berdoa menyerahkan roh, jiwa, tubuh mereka atau dilindungi, diproteksi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan untuk mengganggu. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan untuk Tuhan mencelakakan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, biarlah melalui pemberitaan ini Engkau mengajar setiap kami. Engkau yang menyampaikan, membimbing lewat setiap kalimat-kalimat yang terucap dari lidah bibir hamba-Mu ini. Dan biarlah selesainya daripada pembahasan ini Tuhan, kami mendapatkan pengetahuan baru, kami mendapatkan semangat yang baru, kami mendapatkan komitmen yang baru untuk mengabarkan Injil, untuk melaksanakan amanat agung dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Mungkin yang ada di sana bisa ke kursi merah karena kita sedikit ada aktivitas 5 menit mungkin. Ya, aktifnya ya bisa dikatakan game atau bisa dikatakan seperti apa. Mari Kak Jessica mungkin slide-nya langsung ditampilkan saja supaya nanti bisa ikut ke kursi sini. Ayo Ibu Gloria, kakak ke kursi merah sini, masih ada yang kosong. Karena kursi ini harus terisi penuh. Apa yang akan kita lakukan dari awal? Slide-nya mana nih? Mungkin dari awal. Ya. Ya. Kita olahraga sejenak. Karena ini ibadah raya khusus kita, jadi ya di luar daripada rutinitas minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Karena ada yang kosong. Apa? Pak Farli, mari di sini Pak. Kak Jessica, Sapa Caca, ya Ibu, ada anak nggak apa-apa, dispensasi. Ayo kursi merah dipenuhin dulu. Tema kita Bapak Ibu itu saya siap mengabarkan Injil. Coba kita ulangi bersama-sama ya, 1, 2, 3. Lagi sambil begini ya. 1, 2, 3. Saya siap mengabarkan Injil. Siap ya? Tapi ada kalanya nggak tahu caranya, bingung masuk dari mana, betul? Kadang-kadang begitu. Tetapi sudah masuk, ketika mau ngomong Yesus nggak berani, begitu? Ada begitu ya? Tetapi ketika kita menyebut nama tetangga kita 100 kali pun lancar. Kenapa begitu loh? Tapi ketika menyebut nama Yesus susah. Ya. Kursi nggak boleh ada yang ini, berarti mungkin Pak Anto agak maju sedikit, Pak Farli maju sedikit supaya kursi yang itu
Pokoknya kursi itu intinya harus terisi, ya. Nggak ada yang kosong. Oh ini satu ini. Satu sini, sini, sini. Siapa nih? Pak Farle kah? Karena gamenya ini aktivitas. Sehubungan dengan ini, biasanya kalau di game ini kita kan dapat menangkap daripada dengan teori ya. Tetapi nanti tetap akan ada teori. Baik, berarti Kakak Vendo kursi yang di sini Kak Vendo. Ya. Nanti yang dua itu berarti nggak boleh didudukin ya. Kak Reli duduk di mana? Yang ini aja agak ke depan. Ini. Ya, agak ke depan. Tengah. Sini sampingnya Kak Vendo. Baik, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah melakukan game atau aktivitas ini. Jadi game ini intinya adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus kemarin di Alkitab itu apa Bapak Ibu? Apakah engkau mengasihi aku? Nanti saya akan melemparkan ini. Apakah nanti misalkan saya akan menghampiri Matias, ya. Matias berdiri. Apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya, iya, aku mengasihi kamu atau tidak. Tetapi aku mengasihi yang pakai kacamata misalkan. Yang pakai kacamata harus pindah tempat. Ya. Yang pakai kacamata harus pindah tempat dan yang berdiri ya harus menanyakan nunjuk orang lagi. Ya. Tapi kalau misalkan ya aku mengasihi kamu, semua harus pindah tempat, cari nggak boleh duduk di tempat semula. Boleh geser begini, boleh lari ke sana, boleh bagaimana. Paham? Atau saya ulangi? Nah, pokoknya nggak boleh ada kursi yang nanti kalau ada yang ini kosong nanti. Udah tahu sana kosong, sini ini khusus ini ya, ini nggak pindah nanti adik ya, khusus. Ya. Berarti Pak Anto di sini karena Ibu mengundurkan diri karena ada anak. Menghindarkan kecurangan ya. Kita tes ya. Tes dulu ya. Oke, tes dulu. Berarti saya ke Rimes saja. Ayo Rimes. Karena saya juga ikut ini. Ya. Rimes, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi kamu. Nah, sudah langsung kita pindah cari. Ya. Kau juga cari tempat duduk semua. Semua tidak boleh di tempat, ya. Nanti akan tersisa berdiri satu orang yang tidak dapat tempat duduk, makanya kursi harus dipenuhin. Bu Isti harus ikut sini, ayo, nanti saya jelaskan lagi. Bisa. Oke. Sekarang Caca bikin kondisi ini, saya tes sama Caca ya. Kalau jawabannya gini, ya aku mengasihi kamu, bari langsung semua pindah. Tetapi kalau tidak, tetapi aku mengasihi yang berambut panjang, gini. Berarti yang pindah hanya berambut panjang saja. Yang kayak saya yang pendek-pendek tetap aja. Paham? Coba kita jawab yang tidak ya, tapi kau pilih yang mana ya? Oke. Caca, apakah kau mengasihi aku? Terus? Ya nggak apa-apa. Memakai jam tangan ya, memakai jam tangan pindah. Pasti ada satu kursi. Sana itu. Paham? Sudah ya? Oke, kalau gitu Berdiri. 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 Bang Fari, apakah engkau mengasihi istrimu? Tahu bukan. Apa? Kau mengasihi Saka tidak? Tidak. Saya mengasihi yang pakai kacamata.
Matias, apakah kau mengasihi aku? Ya, kan? Brenda, apa kau mengasihi aku? Ayo Dayana berdiri. Apakah Dayana mengasihi aku? Oh, malas. Dia tuh ambil tadi satu tempat duduk. Oke. Kakak Daud, apakah engkau mengasihi aku? Pakai masker. Apakah Bapak mengasihi aku? Oke deh, baik. Sip, pemanasan. Bapak Ibu, kita santai, kita rileks. Kalau mau minum silakan ambil di belakang, tapi makanannya nanti. Ya, tapi kalau sambil kita mendengarkan firman Tuhan sambil minum silakan, nggak apa-apa. Ya kita santai saja, kita fleksibel. Yang penting pesan tersampaikan. Ada yang dapat menjelaskan arti dari aktivitas game kita tadi? Singkat saja. Ada? Satu, apa? Konsentrasi, boleh. Fokus. Apalagi? Tindakan. Apalagi? Saudara, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, maka gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sehubungan dengan tema kita ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada saudara semua, apakah engkau mengasihi aku? Ketika saudara mengatakan iya, maka saudara harus pergi. Ya. Harus pergi mencari domba, mencari jiwa. Ya. Jadi seperti itu yang bisa kita ambil daripada pemanasan sejenak ini tadi. Ya. Silakan kalau yang mau ambil minum. Ya. Saya siap mengabarkan Injil, nanti kita bisa berdiskusi, bisa sharing. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan suatu penginjilan ke orang, pernah ditolak, pernah apa, nanti bisa ceritakan. Ya, paling tapi saya akan mendasari sebentar sesuai dengan ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam itu Timotius itu ya, 2 Timotius sudah ada di layar Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
waktu di sini berbicara bukan hanya sebatas jam 1, jam 2, jam 3, tetapi berbicara situasi, berbicara keadaan. Keadaan itu apa? Keadaan ekonomi kita, keadaan apa? Iman kita, keadaan apa? Keadaan yang berhubungan dengan mungkin ya kita lagi mood atau tidak. Tetapi di sini dikatakan beritakanlah firman. Siap tidak siap artinya kita harus menyampaikan firman itu ya, mengabarkan Injil keselamatan kepada Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita lebih banyak belajar tentang kemakmuran, tentang berkat ya, tentang apa lagi? Khotbah-khotbah yang kita ajarkan, tentang kesatuan. Tetapi hari ini kita mau mencoba untuk mengeksekusi, ya nanti akan kita praktekkan bulan depan, ya sehubungan dengan penginjilan. Di doa-doa malam di sini kita berdoanya tuh minta supaya ini dipenuhin loh sama jiwa-jiwa ya Bunda ya. Setiap ini kadang-kadang kalau kursi sudah ditata, Bunda itu mau pulang tuh tumpang tangan di kursi-kursi. Tuhan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Kita minta supaya ini dipenuhin saudara. Tetapi Tuhan juga minta supaya kita juga beraksi gitu loh. Berdoa sudah. Tetapi kalau nggak ada eksekusi, ya dari mana kan gitu. Betul? Itulah yang akan kita coba pelajari. Kembali ke visi, saya mengingatkan saja. Ini memang hanya beberapa mengingatkan saja. Menjadikan semua bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Ini visi kita, artinya apa? Artinya visi kita adalah visi PI. Visi kita visi penginjilan, saudara. Ya. Visi penginjilan untuk menjadikan orang yang percaya Kristus memiliki dua karakter sudah cukup. Karakter hamba ya, dan mentalnya itu prajurit. Karakter hamba kita lihat aja Tuhan Yesus. Seorang Allah yang maha kuasa ya, meninggalkan tahta yang sebenarnya tidak tunduk di bawah waktu, dia mau hidup di bawah waktu dengan apa? Dengan menyerahkan dirinya itu untuk pertama kali menjadi janin di dalam kandungan seorang wanita. Ya. Dan di situ kita bisa melihat saudara, ini karakter hamba bisa melihat dari karakternya Tuhan Yesus. Taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Mental prajurit kita juga bisa melihat daripada Tuhan Yesus. Bagaimana cobaan, bagaimana godaan, dia tidak menyerah. Disiplinnya berdoa, disiplinnya merenungkan firman, dia disiplin saudara. Nah inilah yang menjadi visi kita, menjadikan murid Kristus yang memiliki karakter seperti Kristus, ya, karakter seperti hamba, artinya tidak menuntut kewajiban-kewajiban, tetapi melaksanakan, tidak menuntut hak-haknya, maaf saya ralat, tetapi melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Karena dengan sendirinya ketika kita melaksanakan kewajiban, maka hak itu sama Tuhan akan dikasih. Contohnya saja kalau kita kerja sudah saudara. Ya. Kita kerja sudah ada ikatan kontrak. Kau masuk jam segini, jam segini. Anda tidak usah nuntut gaji kalau Anda melakukan kewajiban masuk jam segini, kerja bulan segini. Nanti dengan sendirinya di akhir bulan itu akan bunyi rekening. Ya, tidak usah kita tuntut. Ya. Begitu juga dengan kita kepada Tuhan, saudara. Ya. Jadi seperti itu. Karakter hamba itu melaksanakan kewajiban dan tidak menuntut hak-hak dari Tuhan. Itu dengan sendirinya Tuhan sudah tahu. Ya. Bermental prajurit, tidak pantang menyerah. Disiplin, bagaimana menyenangkan komandannya, kan begitu Paulus kepada Timotius mengatakan. Ya. Ini visi kita, misi kita, pengajaran yang inovatif, makanya kita setiap minggu ketiga itu ibadah yang berbeda, ya, supaya nggak monoton. Seperti ini, nanti ke pantai, ada pujian penyembahan, ada diskusi nanti kelompok bapak-bapak, kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, ya, itu setiap minggu ketiga. Dan Bapak Ibu bisa mengusulkan nanti minggu ketiga begini bagaimana. Kita godoklah dengan tim majelis, oke, jalan. Ya. Berorientasi pada kewajiban sebagai hamba itu tadi yang saya jelaskan. Jadi mengajarkan tentang kewajiban sebagai orang percaya itu apa. Ya. Yang paling penting adalah mengabarkan Injil keselamatan. Ya. Menerapkan disiplin rohani.
Setiap pagi kita sudah upayakan mengirim renungan kepada Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu mungkin punya renungan lain di luar sana, enggak masalah. Kan yang dipelajari juga firman Tuhan. Tetapi paling tidak gereja sudah mengupayakan itu untuk berdisiplin di dalam rohani. Renungan, jadwal renungan harian. Maksudnya firman Tuhan yang kita baca setiap awal bulan dibagi sama gereja. Bisa mengikuti ada di situ. Yang saya lihat emak-emak sudah melaksanakan itu ya. Enggak tahu yang bapak-bapak melakukan itu enggak. Karena saya lihat dari grupnya istri saya yang baca hari ini ngasih emo apa begitu toh. Jempol kah, hati kah, apakah. Ya. Meskipun baru sebagian, ya kami harap yang sebagian ini menularkan kepada yang belum, mengingatkan sudah baca firman belum, sudah membaca jadwal ini belum, ya, menerapkan disiplin rohani. Nah, pertanyaan berikutnya kepada kita semua Bapak Ibu, yang saya mau tanyakan kepada Anda semuanya, dari mana Anda ini mengenal Tuhan di dalam Kristus? Saya tertarik kepada Kakak Andrea. Mana tadi di sini Kakak Andrea? Pindah kemana tadi? Oh, di sana ini. Dari mana Anda mengenal Kristus? Karena ini baru yang kita baptis 1 bulan yang lalu ini. Dari seberang. Selamat siang semuanya. Nama saya Andrea. Ya, saya dulunya dari Muslim masuk ke sini. Dan saat ini saya lagi belajar untuk mengerti siapa sih Tuhan Yesus itu. Awal mulanya itu saya berkenalan dengan calon suami saya. Nah, dia di situ kita menjalani hubungan beda agama. Terus dia enggak pernah untuk menekan saya, kamu harus mengerti ini, kamu harus ini, enggak pernah. Pokoknya saya dengan dia selalu kita jalani. Kalau jodoh ya Tuhan dekatkan, kalau enggak jodoh ya sudah, saya bilang gitu. Dan akhirnya kita jalani bersama. Nah, di situ saya lihat dia berdoa, saya kok rasa kayak, kok beda ya dengan saya berdoanya. Saya begitu. Dari situ dia dengar lagu, kok hati saya kayak, kenapa ya saya kalau dengar lagu-lagu rohani ini hati saya lebih tenang, lebih damai. Terus di situ saya minta dia kirimkan lagu saya tuh Bu. Nah, kirimkan lagu, saya dengarkan. Di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang di dia begini, coba kah kirimkan saya itu kah, apa namamu, aplikasi Alkitab, saya bilang gitu toh. Nah, di situ saya baca. Dan setahu saya ya hampir sama dengan ajaran saya yang dulu. Cuman di sini kita lebih dijabarkan. Kalau menurut saya lebih diterangkan. Begitu. Terus di situ saya baca 1, 2, saya baca. Nah, waktu itu dia ajak saya berdoa dan saya pun masih sholat. Saya dalam sholat itu selalu berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, saya serahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pokoknya semua ini kehendak Tuhan. Nah, di situ habis saya sholat malam, saya tidur. Nah, tidur itu di mimpi saya itu kayak kayak di jalan tapi banyak pohon. Nah, di situ saya bingung. Perasaan saya mau pulang, cuman saya bingung dengan jalan saya pulang. Saya harus pulang kemana itu saya bingung. Karena di situ ada cabang. Nah, di waktu itu ada datangin saya. Nah, di situ orangnya bertanya kepada saya, kamu sedang apa? Saya mau pulang, tapi saya bingung jalan saya pulang itu kemana. Gitu. Orangnya senyum. Di hari pertama saya mimpi itu orangnya senyum. Terus hari kedua begitu lagi. Tapi di situ orangnya minta sesuatu di saya. Saya kayak bawa bekal begitu, orangnya minta di saya. Orang yang sama? Iya, sama.
2 hari Heeh, berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Saya masih belum cerita sama pasangan saya. Nah, di situ kok saya ketemu orang ini lagi. Tapi orang yang bilang di saya begini, "Saya bisa minta itu yang kamu bawa." Perasaan saya kayak bawa bekal gitu. Saya kasih. Nah, dia kasih yang dia kasih tinggal barangnya di saya. Kayak apa? Gitu. Kayak orang zaman dulu itu kayak kalau bawa barang pakai kain Pak, diikat gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, di saat itu tiba-tiba orang enggak ada. Saya kejar sampai di persimpangan jalan. Ada jalan sana sama jalan ke sana. Nah, saya bingung nih orang kemana. Nah, lagi yang ketiga. 3 kali Pak saya mimpi itu. Nah, yang ketiga saya ini ngikutin nggak tahu kenapa kayak harus jalan ke arah situ. Begitu saya jalan, saya temukan di situ itu kayak apa? Kayak apa? Kayak padang gurun tapi banyak rumput-rumputnya. Nah, di situ domba banyak sekali. Saya heran, saya di mana? Nah, di situ saya sambil bawa yang itu, yang apa? Yang dititipkan di saya. Saya lihat ada kayak kumpulan domba itu kayak ada mengelilingi begitu toh. Nah, di situ saya datangi. Nah, itu di situ orang yang bertanya ke saya ke 2 hari berturut-turut. Dia senyum dengan saya. Saya kembalikan barangnya. Nah, dia senyum sambil berkata, "Kamu sudah siap." Saya bilang begitu. Saya bingung siap apa. Suruh buka. Dan ternyata itu Holy Bible. Dan berarti ya, lebih dalam tentang Sudah? Baik. Sampai sekarang pun masih terharu dengan panggilan Tuhan ya. Iya, saudara, dari mana Anda mengenal Tuhan di dalam Kristus? Ada banyak macam. Ada melalui karya Tuhan langsung seperti Kakak Andrea, melalui mimpi. Bukan main-main ini, 2 hari 3 kali berturut-turut nih. Artinya bahwa Kakak Andrea dipanggil oleh Tuhan, dipercaya untuk menerima anugerah keselamatan. Apakah Kakak Andrea sudah siap? Beliau sudah menyatakan siap dengan tindakannya ketika mengisi formulir untuk dibaptis. Tantangannya nggak gampang. Keluarga di Jawa pasti sedikit menentang ya. Tetapi itulah kalau memang Tuhan sudah berkehendak dan ketika kita meresponi selalu ada jalan keluar. Ya, ada selalu kemampuan ya. Ada juga orang yang mengenal Tuhan di dalam Kristus itu melalui teman. Ada yang melalui teman. Enggak ada. Ini melalui kayaknya ini tradisi semua dari orang tua semua nih Kristennya ini. Turunan semua ini ya. Kristen turunan? Dari orang tua semua ya? Hah? Oma dari teman? Oma bisa saksikan Oma dari teman? Mana tadi mic-nya? Bro. Kalau yang turunan susah sama suruh cerita bagaimana turunan ini. Harus ada perjumpaan pribadi juga. Salam ya saudara. Saya ingin menyaksikan, tapi ini sudah tahun berapa tuh ya? Tahun waktu saya masih SMP. Yang saya ini ada kakak saya juga yang Islam semua, pokoknya saudara saya itu Islam semua. Nah, anaknya budi saya itu sekolahnya di SMK. Dia ya itu saya juga kayak tergerak hati saya ini kok enak ya sekolah di SMK itu. Di situ banyak kegiatan. Jadi
kakak saya itu sering cerita gini gitu. Tapi saya ini gini pikiran saya ini kepingin ikut seperti kakak saya, tapi jalannya di mana? Sedang semua itu Islam yang masih kuno itu loh. Nah, itu saya masih SD. Terus yang SMP-nya saya sekolah di SMP itu pas saya ini duduknya di waktu kelas berapa tuh? Kelas 2 itu duduknya sama anak Manado yang papanya itu orang Belanda gitu ya. Jadi itu ya orang Kristen ya. Saya ini jadi kagum juga sama dia ini, sering lihat dia ke gereja kok rapi-rapi ya, nggak kayak kalau di tempat saya itu kan kayaknya nggak seperti itu, bawa Alkitab. Intinya pada waktu SMP ada teman yang sempat ngajak, Iya, meskipun tidak menyampaikan firman, iya. tapi dari situ sudah ada benih-benih nih, kan begitu nih ya. Dan berjalannya waktu dari itu maka ibu bisa mengenal Tuhan melalui jodoh. Banyak cara kita bisa mengenal Tuhan karena Tuhan itu kreatif. Tetapi saudara, begitu banyak orang yang dipanggil juga, ada yang mengeraskan hati dan mereka tetap menolak Kristus. Apa alasan mereka menolak ya? Itu kita bisa melihat di sini nih. Yang pertama ya, karena Injil itu mengonfrontir. Artinya apa? Langsung menghadapkan kita dengan apa yang salah dan yang benar gitu loh ya. Karena Injil mengonfrontir pemahaman yang salah, gaya hidup yang keliru tetapi telah mendarah daging. Contohnya di Kisah Para Rasul 19 itu tentang Demetrius kalau nggak salah ya. Di mana dia seorang tukang patung untuk kuil di Efesus, Dewi Artemis ya. Ekonominya terancam, kan begitu. Ya, karena dia membuat patung itu dari situ. Akhirnya dia membuat huru-hara, ya, mempengaruhi orang dan menolak. Artinya apa? Ada orang yang menolak Injil karena mereka itu langsung diperhadapkan dengan kamu salah, ini loh yang benar. Kamu salah, ini loh yang benar. Karena Injil kan begitu. Ya. Dan ketika kegiatan kita, aktivitas kita yang salah ini terganggu, sudah menjadi kebiasaan, susah. Tinggal kita pilih mau rasa nyaman atau mau berubah. Ya. Yang kedua, yaitu apa? Ofensif, serangan langsung. Ya, Injil itu akan menyerang kehidupan kita. Kalau kita semakin belajar. Contohnya dalam Roma itu bagaimana? Sudah orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan sudah menyatakan lewat ciptaannya, gunung-gunung, lewat apapun yang ada, tetapi mereka mengeraskan hati, akhirnya Tuhan serahkan mereka kepada pola pikirnya. Maka laki-laki meninggalkan pola hubungan seks yang wajar, apa di situ? Laki-laki dengan laki-laki dan banyak macam. Ya, yang ketiga, saudara, ini yang sering juga dihadapi oleh orang-orang terutama ada di Indonesia nih, ya. Rasa takut terhadap penolakan sosial. Ya. Berapa banyak ya, orang yang sudah memiliki nama, sudah terkenal, ketika mereka mendapatkan suatu panggilan tetap menolak karena mereka pikir nanti karirku hancur. Tetapi orang-orang yang meresponi ini luar biasa seperti Saifuddin Ibrahim. Bukan, Rizik masih belum. Kita doakan. Ya, seperti itu. Dan kalau mereka tidak, artinya apa? Tidak takut, mereka akan dipakai Tuhan. Karena dampaknya orang yang sudah terkenal itu ketika dia dengan sikapnya yang berubah akan mempengaruhi banyak orang. Ya. Tetapi banyak yang kalah juga. Contohnya dalam Yohanes ini. Banyak pemimpin-pemimpin orang Yahudi mau percaya kepada Kristus, tetapi karena orang-orang Farisi itu mengucilkan mereka, mereka takut untuk mengakui itu. Ya, nah, saudara-saudara semuanya adalah orang-orang yang sudah melewati 3 hal ini. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, ini 4 prinsip penginjilan yang diteladankan Tuhan Yesus sengaja. Contohnya sengaja, yaitu ketika Tuhan Yesus sengaja melewati Samaria. Di situ dia bertemu dengan perempuan Samaria dan menceritakan. Akhirnya seluruh kota menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, yang berikutnya juga sehari-hari
Ada sehari-hari ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan ketika Tuhan Yesus berbicara masalah kasih, itu sehari-hari. Nah, kita bisa praktekkan, saling bertukar pendapat, ya, Yohanes 3 dengan Nikodemus, diskusi, ya, juga setir, artinya mengendalikan percakapan. Ini juga bisa kita lihat di dalam Yohanes 15:16. Di situ ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada orang yang bisa membantah ketika dia mengatakan seperti itu. Ketika akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa membantah. Dia menyetir itu. Ini contoh prinsip penginjilan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ketika dia masih ada di dunia. Melalui para rasul kita bisa melihat, kalau mereka berhadapan dengan orang Yahudi, maka mereka masuk melalui hukum Taurat. Ya. Kalau berhadapan dengan kebutuhan orang sehari-hari, itu Petrus. Ketika dia mau masuk ke pelataran bait Allah, ada orang yang lumpuh, dan dia mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Ya. Tapi kalau kamu mau sembuh, bangkit berdirilah. Dan pada waktu itu, bangkit dan berdiri. Masalahnya kita mau berdoa seperti itu kan nggak berani. Siapa yang berani berdoa gitu? Iman kita nih kalau dalam mujizat masih begini-begini. Ada orang lumpuh ini misalnya. Bangkit dan berdirilah. Ada yang berani. Kita sudah malu duluan ini. Kalau nggak bangkit nanti orang akan lihat seperti itu. Ya. Di Saga itu ada orang yang jual keset atau jual apa itu, orang buta. Kalau kita tiba-tiba datang duduk langsung kita ucek-ucek matanya gitu. Dalam nama Kristus kau bisa melihat. Ada yang berani begitu. Sebenarnya kalau kita melakukan pun juga nggak salah. Ya. Karena kita takut duluan gitu. Kan orang non Yahudi ini Paulus ini ketika di Athena dia melihat bahwa banyak sekali patung-patung dewa dan ada satu patung yang ada satu tulisan ditujukan kepada dewa asing atau Tuhan yang tidak kami kenal. Lalu Paulus masuk percakapannya ke situ. Ya. Aku ke sini intinya memberitakan, membawa nama yang seperti yang kalian tulis itu, Allah yang tidak kami kenal. Nah, Allah yang tidak kami kenal itu Yesus, dia bla 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 bla. Artinya apa? Ada cara, ada strategi, ada trik ketika melakukan penginjilan. Kan begitu, macam-macam. Nah, kita sudah dikasih otoritas, kita sudah dikasih teman, kita sudah dikasih pekerjaan, kita sudah dikasih pendidikan. Itu menjadi pintu masuk bagi kita Bapak Ibu. Untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang. Nah, sekarang triknya untuk kita, tip praktisnya untuk mengabarkan Injil ya. Ini teori dulu, nanti kita prakteknya di lapangan pasti beda. Tetapi paling enggak teorinya kita udah dapat gitu ya. Yang pertama, mulailah membicarakan hal-hal yang sederhana mengenai kehidupan sehari-hari lewat topik umum yang sedang terjadi. Saya coba contoh ya Pak Reli sini ayo ya. Kita diskusi ini. Contoh nih ya. Pak Reli sukanya apa? Hobinya. Aku bisa masuk hobi, bisa masuk pandangan dia tentang politik. Ya, artinya Pak Reli ini kita lihat bahwa kita sudah kenal bahwa Pak Reli suka apa nih? Main bola. Oke. Kan main bola nih. Karena dia main bola, saya masuknya juga akan ke sana. Tadi malam lihat nggak pertandingan yang misalkan kita akan tanya dulu sukanya apa kalau bola? Ya, negara atau klub gitu. Jerman. Kenapa suka Jerman? Misalkan. Dari sini kita akan masuk. Ya. Terus dari situ kenapa ya mereka kok bisa menjadi orang dalam main bolanya itu bisa bagus gitu ya. Itu nanti kita akan lebih banyak kita berdiskusi, mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Pelan-pelan nanti kita akan bawa masuk ke tentang kehidupan. Ya. Orang-orang main bola itu kuatnya hanya waktu muda saja ya. Kira-kira kalau saya masuk begitu bagaimana? Betul ya. Setelah itu kan mereka tua, nggak bisa main bola. Habis tua mereka mati. Ya. Nah sekarang pandangan Pak Reli, kalau orang setelah mati itu kira-kira mereka kemana? Inkarnasi, oke. Nggak apa-apa, artinya dengan jawaban seperti ini kita nggak boleh menolak. Ketika kita melakukan penginjilan, hindari yang namanya perdebatan. Tidak boleh. Mereka jawab apapun kita garis bawahi. Kenapa?
karena kita menghormati pandangan dia. Kalau belum langsung, oh salah itu, reinkarnasi itu apa, Alkitab nggak bilang seperti itu, langsung putus Bapak Ibu, itu akan ya reinkarnasi. Kita kalau reinkarnasi dulu kan misalkan orang kan dari satu menjadi dua, dan sekarang jadi banyak tuh, yang lainnya dari mana reinkarnasinya? Kan kita bisa tanya nih. Nah itu belum reinkarnasi ya. Artinya, nah reinkarnasi itu orang yang reinkarnasi itu kan kalau pemahamannya kan ada yang menjadi hewan kan gitu, ada yang menjadi manusia lagi. Kalau yang buruk perbuatannya berarti menjadi hewan. Kalau baik, tetapi Pak Reli, selain daripada reinkarnasi ini ada kabar juga yang kami dengar bahwa kalau orang yang setelah mati itu ada dua tempat. Pasti dia akan, dua tempat apa ini? Kalau dia memang ini ya surga dan neraka. Kalau sudah di situ masuk, sudah kita akan bicara pelan-pelan. Ini kalau melalui hobi. Kalau melalui suku, saya nggak tahu nih mana orang Ambon ini. Ya, yang maksud satunya lagi, supaya pakai bahasa Ambon. Nah, ayo Bu, sini Bu. Masuk melalui bahasa. Pak Reli ketika dalam perantauan mendengar bahasa ibu, seneng tidak? Langsung ikatan persaudaraan itu langsung kuat begitu loh. Ngomong apapun akan didengar karena melalui perantauan. Ya, kalau bahasa Ambon ada bahasa halus, kasar nggak, atau sama semua? Sama ya. Kalau kami kan ada bahasa halus, bahasa ini. Jadi kalau kami melalui ketemu orang tua, hantam dengan kromo inggil, pasti orang tua sudah, wih, saya sudah lama nggak mendengarkan ini. Terus pundi kabaripun Bapak sehat. Nah, artinya piye kabare Pak sehat? Bagaimana Pak kabarnya sehat? Ya. Sampun dahar, sudah makan. Kalau bahasa kerasnya kan wis mangan durung kan begitu ya. Tapi sampun dahar belum. Terus pundi kesehatan saya ten mriki sampun berapa pirang tahun Bapak. Itu melalui bahasa teman-teman. Itu bisa kita masuk. Silakan Pak, duduk Pak. Ya. Artinya mulai membicarakan percakapan sederhana mengenai kehidupan sehari-hari, pintunya melalui suku bisa. Ya. Melalui hobi bisa. Melalui pandangan politik lebih gampang lagi. Politik kan berbicara kekuasaan. Dan kekuasaan di dunia tidak ada yang abadi. Tidak ada teman, tidak ada kawan. Lebih banyak lewat sana kita bisa masuk. Artinya banyak pintu masuk untuk kita bisa mengawali pembicaraan. Ya. Yang kedua, ya, mulai mengalihkan pembicaraan menjadi hal-hal yang rohani, bisa mulai mengalihkan topik pembicaraan tentang dosa. Dosa ini umum loh Bapak Ibu. Semua agama, semua kepercayaan itu membicarakan dosa. Ya. Artinya menurut dosa, menurut pandangan situ apa? Kita iyakan aja dulu. Nah setelah tentang dosa ini bagaimana supaya orang tidak berdosa? Kan begitu. Ya. Bagaimana supaya orang tidak berdosa? Ya mungkin ada yang mengatakan dengan amal, ada yang mengatakan dengan perbuatan baik, ada yang mengatakan dengan ibadah. Ya, kita setujui aja semua. Tapi ketika suatu titik kita harus pertanyakan suatu pertanyaan yang sangat menolak. Mampukah itu semua menghapus dosa kita? Kalau berbicara amal, kita hari ini amal, tetapi satu hari ini antara baik dengan jahat itu banyak mana? Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah mulai menekankan bahwa kita harus segera keluar dari dosa. Tidak ada cara lain melepaskan diri dari dosa selain daripada cara Allah. Nah ini ya awal-awal pembicaraan dosa, ketika kita tanya pasti mereka orientasinya untuk selesai atau terbebas dari dosa kan dengan caranya dia. Beribadah, ya, amal, pasti ke situ. Tidak akan terpikir bagaimana caranya Allah. Betul Kak Andrea ya? Agama-agama di luar itu bagaimana supaya saya menjadi orang saleh. Tidak terpikir bagaimana caranya Allah untuk menyelesaikan doa, tidak ada. Hanya di Kristen. Bagaimana caranya supaya kita terbebas dari dosa, caranya Allah. Nah, kita bisa masuk ke sana. Ya, caranya Allah. Ada banyak, kita bisa masuk. Kalau sudah sampai setahap ini mereka menolak, ya sudah. Tinggal jangan dipaksakan. Ya, ingat hindari perdebatan. Ya. Kalau sampai sini sudah arah Musa sudah tahu pasti kok ngomong Yesus tuh. Loh, sudah pernah dengar Yesus ya? Dengar dari mana? Malah justru enak kita. Dengar dari mana? Oh, dari ini.
terus menurut pandanganmu Yesus itu bagaimana sih? Oh gini, biarin saja. Ya. Tetapi Yesus bagi saya itu juru selamat. Ya, saya berdoa supaya kamu suatu saat nanti percaya kepada dia. Kalau dia sendiri menyebut Yesus, itu lebih gampang. Saya diskusi sebentar tadi malam sama Pak Reli. Takut ketika, udahlah Pak, kalau nanti bagi tim saya jangan yang garis depan sudah. Ya. Saya yang doakah transportasi. Ya. Jadi ada banyak trik Bapak Ibu, ada banyak trik. Ceritakan tentang pribadi yang diutus Allah, ini kita menceritakan. Kalau memang mereka bisa masuk sampai ke sini. Kalau tidak mau, ya sudah, kita selesai. Cari orang yang siap. Tugas kita bukan mengkristenkan orang. Tugas kita mengabarkan Injil. Itu yang harus kita pahami. Ya. Karena untuk menjadi percaya itu Roh Kudus bagiannya. Tugas kita mewartakan saja nama Kristus. Jadi kalau ada orang menolak, tidak percaya, jangan putus asa. Tetap kita, oh ini bagiannya Roh Kudus, bahwa firman yang sudah terucap, ya sudah keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu yang kita imani. Ya. Kisah tentang Jenderal Samila ini saya nggak cerita, ini di EE waktu kita ya. Ini tentang perdamaian keadilan dan kasih bagaimana disatukan. Ya. Pastikan respon yang mendengar berita ini, tanyakan kepadanya. Kalau sampai ke sini, kalau enggak ya seperti tadi. Kita tanyakan bagaimana. Kalau sampai ke sini, kita sampai doa puji Tuhan. Artinya enggak harus step by step itu sampai selesai, 1 sampai 10 enggak. Karena ini hanya teori, prakteknya nanti akan beda. Tetapi paling tidak kita sudah tahu bagaimana supaya kita bisa menyampaikan itu. Ya, berdoa bagi dia secara sungguh-sungguh. Ya, kita doakan dia di rumah, di gereja, kita catat namanya untuk kita fokus doakan orang ini. Yang sudah kita sampaikan ini. Ini tip praktis ya. Dan kita berbicara masalah strategi secara langsung saja, strategi yang kami tawarkan. Strategi yang kami tawarkan dulu waktu masih menjadi persekutuan doa Pak, pernah saya sampaikan waktu masih kita sebelum menjadi gereja. Yang pertama adalah tentukan target teman-teman. Setiap Bapak Ibu itu punya teman, betul? Semua yang diingat Bapak Ibu, teman-teman itu catat sudah. Pokoknya semua yang ingat catat nama itu. Semua catat, habis itu langsung dipikir hubungan. Oh ini teman arisan, itu namanya Siti Amanah itu ya. Abdul Somit ini teman bisnis ya. Yahya Waloni ini keluarga sepupu. Ya, Bahar Smith. Sapa. Hubungan ada, baru kita analisa. Dari sekian nama-nama yang saya catat ini yang ada waktu di hari Minggu siapa? Yang tidak ada kita coret. Habis itu dari yang hari Minggu ada ini, selama ini yang saya kenal bahwa dia itu kalau diajak diskusi selalu nyambung dan tidak marah-marah siapa? Yang marah-marah coret. Dari yang tidak marah yang terbuka ini, kemungkinan bahwa dia ini ada orang yang akan meresponi, itu siapa? Nanti akan muncul mungkin ada 3 atau 4 nama. Dari yang mungkin 100 nama itu. Buatlah klasifikasi sendiri. Ya, Bapak Ibu yang tahu, teman-teman yang tahu. Nah, ketika sudah menjadi titik 3 orang fokus dengan analisa kita, ini pakai namanya strategi, analisa 80% sampai ke nama Yesus, baru kita tumpang tangan, kita doakan terus orang ini. Rencananya kita akan praktek minggu ketiga, bulan April. Ada 1 bulan kita akan mendoakan orang yang Bapak Ibu sudah lingkari nanti. Kita akan doakan itu. Ya, supaya Tuhan buka. Jadi sebelum kita bertemu, Roh Kudus itu bekerja dulu. Ya, kita mengirimkan intelijen, ya Roh Kudus untuk gerilya ke dalam kehidupan dia. Ya. Ini target, tentukan target. Kalau sudah ada target itu harus kita doakan Bapak Ibu. Doakan dan kami sangat terbuka doa malam di tempat ini. Kalau hari Minggu begini Bapak Ibu ini ya, memberikan nama kepada kita, Pak tolong doakan orang ini target saya. Kami akan terima. Dan di hari Jumat, doa malam, kita akan doakan Bunda Siskaya. Itu dengan nama, ya dengan lokasinya, daerahnya di mana, supaya kita lakukan peperangan dulu nih. Karena di suatu daerah itu ada roh yang menguasai di situ. Saya diskusi dengan Musa. Dan itu yang kita pelajari minggu lalu, ketika Tuhan Yesus di Gerasa,
permintaan iblis kan ada dua. Yang pertama ada Markus 5:10. Jangan usir aku dari daerah ini. Yang kedua, izinkan aku masuk ke babi. Artinya apa? Di dalam suatu wilayah itu ada iblis, ada roh yang menguasai. Nah, ketika saudara menyampaikan nama orang itu dia tinggal di sini, kita akan menganalisa tempat itu roh apa. Apakah roh berzinahan, apakah roh mabuk, apakah roh pembunuhan di situ supaya kita lakukan peperangan. Ini kita bicara strategi ya. Ini kita bicara strategi. Berarti iblis punya strategi, kita dikasih hikmat juga memiliki strategi. Jadi ketika kita nanti terjun ketemu, itu sudah ditaklukkan. Kuasa itu sudah diikat di dalam nama Kristus. Yang ada Roh Kudus yang bekerja. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mereka sudah mau misalkan sampai ke gereja, masing-masing kita harus murah senyum, masing-masing kita harus menyapa, masing-masing kita harus care, peduli kepada, jangan mengharapkan supaya nanti Pak Gembala yang bicara dengan jiwa baru itulah, supaya nanti majelis yang bicara dengan, enggak, masing-masing harus ya kita sambut mereka dan kita peduli ya. Jadi setiap habis ibadah gitu kalau ada orang baru jangan nunggu nanti pemain musik di sini atau Kak Ruben, Kak Jessica yang menghampiri, enggak. Bapak Ibu punya kesempatan untuk orang baru itu kita hampiri, kita tanya-tanya, kita ajak diskusi setelah ibadah. Ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau ada pengkhotbah tamu, saya kan nggak bisa langsung menghampiri teman baru itu karena apa? Karena saya harus ngobrol sama pengkhotbah tamu. Jadi seperti itu. Target yang nggak mau. Lanjutkah? Target yang kedua adalah melalui pengkaderan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang ikut ML multi level marketing, MLM, iya ya. Ini kita bisa manfaatkan sistem mereka untuk melakukan suatu penginjilan. Kita nggak usah banyak-banyak, 1 tahun kita target masing-masing Bapak Ibu 2 orang saja untuk menjadi percaya. Ya, dari 1 orang itu 10 tahun akan ada jemaat 1.500 sekian itu. 1 tahun kita target 2 saja orang untuk menjadi orang percaya. 1 tahun ada berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. Kalau kita 1 tahun target kita bawa 2 orang, itu dibagi 2, akhirnya 6 bulan, masa 6 bulan itu kita tidak bisa membawa orang. Ya, kalau kita fokus kepada orang itu bisa. Kenapa sih kita nggak bisa? Karena kita nggak fokus ke sana. Karena kita nggak ada usaha untuk mendekati melakukan penginjilan itu, gitu loh. Ya, kalau ada 6 bulan itu 1 orang yang menjadi target kita khusus, ya kita perhatikan, kita selalu hadir ketika dia ada masalah, kita istilahnya selalu ada dengan dia, yakinlah, ya dengan sentuhan kasih Kristus dia akan menjadi orang percaya itu. Ya. 1 orang 2 saja 1 tahun. Dari Bapak Reli misalkan 1 orang 2 tahun. Itu berjalan sistem pengkaderannya 10 tahun Pak, 1.500 orang itu. 10 tahun. Penuh gereja ini, mungkin dari ini sudah berapa orang kita ini. Ya, akan menjadi gereja yang besar kita. Ya. Ini kalau kita pakai sistem ini. Nah ini kan sistemnya orang-orang yang di luar sana multi level marketing itu. Sistem binari. Kita pakai di gereja sistem ini. Ya. Bagaimana supaya kita fokus 1 tahun 2 orang aja sudah. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Lingkungan kerja saudara, ya. Lingkungan tempat belajar saudara. Kita fokus. Kira-kira bisa nggak ini Bapak Ibu? Bisa nggak? 1 tahun 2 orang. Ya. Kita sudah diajar tentang sistemnya, tentang bagaimana. Ya. Yang berikutnya, ini yang terlalu dan sangat gampang untuk Bapak Ibu kerjakan. Ya. Bahwa melalui media sosial, Bapak Ibu, gereja kita itu ada 4 akun, ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. TikTok memang baru. Kita mengikutin saja. Nanti memang akan kita kembangkan bagaimana selama 1 detik itu kita bisa menyampaikan firman Tuhan melalui TikTok. Sasarannya kemana? Ya anak-anak muda kalau TikTok kan begitu. Kalau Facebook sasarannya siapa? Sasarannya kayak saya, Bu Isti, ya Pak Anto, ya Pak Yohanes yang sudah kakak senior. Anak saya, Queen saya itu loh nggak mau punya Facebook, maunya TikTok sama Instagram coba. Katanya Facebook sudah untuk orang tua. Lah coba nih. Ya. Dia nggak mau pakai itu.
Ya kita mau pakai itu gitu loh ya. Nah, jemaat aktif membagikan konten yang ada dalam media sosial kita. Kalau Bapak Ibu belum berteman dengan Facebook, dengan kami ajukan pertemanan. Kadang-kadang kami kan tidak tahu juga. Kalau Bapak Ibu belum subscribe YouTube, subscribe itu. Dan nanti linknya kita bisa bagikan itu. Ya. Setiap hari Jumat kami selalu mengabarkan tentang ibadah, tentang temanya, pembicaranya. Yang saya lihat tidak ada yang membagikan link itu. Saya harap dengan pembelajaran ini nanti, kalau setiap hari Jumat kita sudah share ibadah, nanti akan dilayani ini temanya ini, tolong bantu di Facebook itu bagikan kepada teman saudara. Kenapa? Karena teman Bu Isti belum tentu teman saya semua. Ya, Bu Isti bisa membaca yang saya bagikan, tapi temannya Bu Isti tidak bisa. Tapi kalau Bu Isti membagikan, maka teman-teman Bu Isti itu akan melihat, mengetahui, oh di sini ada ibadah. Nah dari Bapak Ibu semuanya ketika membagikan, ada berapa ratus orang di sana sini yang mengetahui bahwa hari Minggu itu ada kegiatan ibadah. Kadang-kadang hari Senin atau Selasa setelah ibadah, kita sudah upload itu di YouTube, sudah kita modifikasi lah, sudah kita edit. Dan itu juga kita sampaikan di Facebook, tolong link itu bagikan juga, toh juga nggak rugi begitu loh. Ada yang rugi membagikan itu sesuatu yang baik kok. Ya. Di samping itu kita bagikan juga khotbah-khotbah pendeta lain juga nggak masalah. Tetapi bagi kita ini juga saya pikir strategi yang ketiga ini yang mudah, yang tidak resikonya banyak bagi kita. Gereja sudah buat konten, nanti tinggal Bapak Ibu klik bagikan, orang akan membaca. Terserah orang itu mau memutar YouTube atau tidak, percayalah kalau 100 orang yang pasti salah satu akan melihat itu. Sedangkan satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Nah, ini terlalu simpel. Sanggup untuk ini Bapak Ibu. Ya, kami akan mulai dulu nanti dari majelis ini. Setiap apa yang ada di konten itu tolong dibagikan. Ya, supaya orang itu tahu. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa membagikan itu. Kan membagikan dengan tidak pulsanya sama saja toh. Kita juga yang lain gitu ya toh. Ya. Untuk ini sanggup yang ini ya. 1, 2 masih mikir ya, tapi yang ini sanggup. 1, 2 masih mikir, tapi yang ini sanggup. Jadi seperti itu. Apa yang bisa ini punya YouTube kita kemarin khotbah minggu lalu sudah tampil di situ, kebahagiaan sejati. Baru ditonton 27 orang 5 hari. Yang subscribe kita itu ada 163, masih sedikit. Dari sini Bapak Ibu kalau kita menyadari ada 1000 orang yang suka, yang mengikuti kita, dan mereka aktif komen Bapak Ibu, kita ini bisa mendapatkan kompensasi dari YouTube gitu loh. Dan uang itu bisa kita pakai membiayai gereja gitu loh. Ya toh? Makanya tolong bantu subscribe YouTube kita, tolong bantu sebar ke orang-orang, ketika nanti kita 1000 itu bisa siaran langsung ibadah nih. Kalau lewat HP ya. Kalau lewat laptop masih lewat HP pakai aplikasi ketiga memang bisa siaran langsung. Tetapi nggak bisa langsung dengan YouTube, harus 1000 subscriber subbreaker kah? Ya itu sudah. Ya. Dan kalau Bapak Ibu aktif di dalam komen juga nanti bisa ada iklan masuk, kita akan mendapatkan pemasukan dan gereja ini itu akan mendapatkan dana dari situ. Ya. Yang belum silahkan, saya terus terang promo ini, yang belum untuk lihat klik itu di YouTube itu GBI PKAB Pura. Itu bisa di-sharekan ke Bapak Ibu. Ini juga salah satu penginjilan kita. Ya. Dan ini juga Facebook kita yang di samping ini ya GBI PKAB Pura juga. Itu TikTok kita juga GBI PKAB Pura, Instagram kita juga GBI PKAB Pura. Jadi masing-masing itu sudah ada di situ, memang masih perlu kreativitas lagi. Disinilah kami memerlukan orang-orang yang kreatif di dalam medsos. Kalau ada, mari bersama dengan kami, kita melakukan penginjilan lewat medsos. Ya, aplikasi sudah ada, saya sudah langganan dengan KineMaster. Ya, tinggal teman-teman kalau memang ada terbeban di medsos, mari kita buat konten secara singkat, kita upload di medsos kita untuk menjangkau jiwa. Dari antara 3 target tadi, ini yang paling tidak resiko sudah. Ya. Tetapi Anda tidak melakukan gitu loh.
Iya toh? Nah, saya harap dari apa yang sudah saya sampaikan ini bisa dilakukan nanti atau kemudian hari, ya. Ini hal yang perlu dihindari dalam menerima respon penolakan dari orang. Pasti ketika kita melakukan penginjilan ada penolakan, iya, tapi juga ada penerimaan. Ketika orang menolak, saudara, hindari rasa kecewa, hindari ada kurang asem gitu ya. Saya sudah setengah jam ngomong sama kamu nggak percaya, rugi aku. Waduh, susah kalau udah begini. Sampaikan terima kasih, sudah ada waktu kami bisa berbicara. Itu seperti itu aja intinya. Selalu di bawah, ngomongnya selalu di bawah, jangan sampai di atas. Dan tetap ingat bahwa dulu kita juga agak memahami Injil. Ketika orang ngomong Injil kadang dulu kan apa itu? Saya Yesus sudah tahu gitu toh. Yang sudah Kristen loh ya. Tapi nggak pernah ibadah. Ya. Saya Yesus sudah tahu. Mungkin dulu pernah satu titik kita seperti itu. Kita harus menyadari seperti itu. Dan yang terakhir yang harus kita perlu pahami adalah bahwa Injil itu harus disampaikan dari seseorang dan diterima oleh seseorang. Saya menyampaikan dan dia menerima. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Tetapi ketika dia nanti menerima, dia akan menyampaikan lagi. Dan sistem seperti ini akan berjalan lebih baik daripada KKR. KKR itu biayanya banyak, tetapi tidak maksimal untuk menjangkau jiwa, memenangkan. Karena apa? Setelah KKR itu dibiarin, tidak ada tim yang istilahnya apa namanya itu? Follow up, tidak ada. Rata-rata dibiarin ya Bunda. Follow up-nya itu enggak ada. Tetapi kalau melalui penginjilan kita pribadi-pribadi saudara, itu pasti selalu ada follow up itu. Ketika Bapak Ibu bingung bisa komunikasikan dengan kami. Ketika mau datang takut ya, ajak kami, saya senang. Nah ini yang terakhir untuk BUK, tadi malam saya sudah koordinasi diskusi lah dengan Pak Anto ya. Meskipun belum terjadi kesepakatan yang baik sih di antara kami, tetapi kami mau coba tawarkan. Di rapat majelis saudara, di rapat majelis BUK kita lebih menitik beratkan kepada kualitas daripada kuantitas. Artinya kalau dulu kita 100 paket, mungkin ke depan kita mungkin 10 atau 15 paket yang kita akan bawa untuk mengabarkan Injil. Tetapi kita sampai mendoakan atau berdiskusi lah paling tidak dengan trik-trik yang tadi. Nah rencananya kita akan bagi menjadi 3 tim. Tim lapangan ini Bapak Ibu yang terjun ke lapangan untuk melakukan penginjilan. Ada yang siap? Tim kedua ini tim doa. Ketika tim pertama berjalan keluar, Bapak Ibu cukup di gereja berdoa saja di sini mendoakan kami yang di luar. Tim ketiga itu transportasi. Nah, transportasi tidak bisa sembarangan orang. Yang jelas yang bisa nyopir toh kan begitu. Ya, di drop, nanti sekitar 40 menit di luar kita ambil, kita jemput lagi di sini baru kita bersaksi. Tadi di luar itu bagaimana? Yang berdoa tadi ketika berdoa mendapatkan penglihatan apa? Nanti coba kita akan pakai ini di minggu ketiga, bulan April. Ya, makanya 1 bulan ini yang ada tentukan target, kita doakan orang itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti ini pola kita untuk melakukan penginjilan sesuai dengan program yang sudah disepakati di rapat majelis. Ini salah satunya yang dari PI dan misi. Dari diakonia kita belum jalan karena belum selesai ya. Dari doa kita belum juga maksimalkan karena kita juga lagi belajar. WBI mungkin bulan April ya mau sudah diadakan ibadah ya, Bu Enda ya. Ya, WBI ya. Pemuda dan anak sudah mulai ada pemuda, meskipun awalnya susah tetapi saya melihat semangatnya luar biasa. Artinya apa yang sudah kita rapatkan di majelis kita terapkan. Program kita nggak ada yang muluk-muluk kok. Semuanya kita ada menginjak tanah kok programnya. Artinya bisa dirasakan oleh semua lapisan jemaat dan orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu mulai 1 bulan ini tolong Bapak Ibu mau masuk di mana, kami nggak menunjuk. Misalkan karena yang sudah tahu teologi Pak Reli, ya Pak Reli harus di tim lapangan menginjil. Tidak, kami tidak akan tunjuk. Ya, Bunda misalkan tim doa harus di doa. Tapi kalau Bunda ingin keluar di sini nanti kan ada yang doa, Bunda akan keluar, akan kita antar. Ya, artinya nanti bisa koordinasi dengan tim BUK. Bahwa siapa yang mau menjadi tim lapangan, siapa yang menjadi tim doa, dan siapa yang menjadi tim transportasi. Yang jelas mobil 1 lah dari saya sudah ada.
Ya, nanti mobil jemaat yang lain kalau memang kurang untuk ngedrop itu. Kita akan modalin keluarnya itu. Ya, kita akan modalin bingkisan sembako. Ya, dengan biaya dari BUK yang ada. 1 bulan ini tolong berdoa. Kalau enggak begini saudara, kita enggak dewasa-dewasa nih. Harus melangkah nih. Ya, kalau enggak kita dibuai hanya kita ke gereja, puji Tuhan, amin, hilang lagi. Enggak, misi penginjilan kita enggak ada. Ya. Dan kita sudah berdoa bahwa gereja ini harus dipenuhi dengan jiwa-jiwa minta ke Tuhan. Dan sekarang giliran kita mempraktekkan itu. Gereja misioner. Tidak menutup kemungkinan impian kita dulu. Kalau dana BUK banyak, kita akan menyumbang hamba Tuhan di pedalaman. Mungkin butuh motor, kita belikan. Itu visi kita dulu. Ya. Dan itu tidak luntur, masih tetap ada. Hanya waktunya yang belum sekarang. Kan seperti itu aja. Jadi kita siap bermisi ya. Siap? Nah, siap diberkati Tuhan? Nah, enak siap diberkati Tuhan? Siap. Siap bermisi? Siap diberkati Tuhan? Siap. Siap bermisi? Wales tapi. Saya siap mengabarkan Injil. Ayo kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Saya siap mengabarkan Injil. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya siap mengabarkan Injil. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan.